Halo teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip neuroscience dalam desain pengajaran. Wah, apa itu neuroscience? Penasaran ya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Oke, jadi kita akan belajar mengenai pengantar prinsip-prinsip dari neuroscience. Kemudian kita akan belajar memahami keterlibatan emosional. Kita juga akan belajar relevansi dan kepentingan materi. Kemudian kita juga akan mempelajari penggunaan beragam media dan stimulasi sensorik. Kemudian kita akan belajar, fokus pada pembelajaran kolaboratif. Kemudian kita juga akan belajar pemberian umpan balik yang konstruktif, fleksibilitas dan penyesuaian, dan penerapan prinsip neuroscience dalam praktik. Oke. Nah, apa sih itu neuroscience ya? Jadi secara sederhana, neuroscience adalah ilmu yang mempelajari otak dan sistem saraf. Nah, neuroscience membantu kita memahami bagaimana otak bekerja, bagaimana kita bisa berpikir, merasakan, dan melakukan segala hal, gitu. Jadi, kebayang nggak? Neuroscience itu ilmu yang mempelajari otak dan sistem saraf. Ya, jadi teman-teman ke depan bakal ada istilah-istilah tentang neurologi, ya, atau ilmu tentang saraf, sistem saraf. Silahkan siapkan alat teknologi untuk mencari kosakata Eee, dari istilah-istilah ini supaya lebih mudah dimengerti, gitu. Ini saran dari saya supaya apa yang saya bicarakan itu mudah ditangkap maksudnya. Oke. Kemudian bagaimana cara memahami keterlibatan emosional, ya. Salah satu prinsip neuroscience adalah memahami keterlibatan emosional. Guru perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menstimulasi atau merangsang emosi positif siswa. Karena emosi dapat mempengaruhi retensi informasi dan motivasi belajar. Secara sederhana dalam pengalaman keseharian, dulu waktu sekolah saya itu sangat anti dengan matematika. Jadi matematika itu adalah pelajaran yang sangat menakutkan. Pokoknya matematika itu momok yang menakutkan bagi aku. Mmm, tapi ada satu momen di mana aku bisa suka banget sama matematika waktu, kelas 11. Kenapa? Karena, gurunya itu memberikan emosi yang positif. Jadi, jarang banget aku menemukan guru matematika yang, di awal itu memberikan afirmasi positif bahwa matematika itu mudah, matematika itu dalam kehidupan keseharian sangat diperlukan, memberikan contoh-contoh yang real dan kontekstual. Wah, iya ya, oh menarik ya. Terus, emosinya juga apa, ekspresinya itu, sangat asik gitu, positive vibes gitu ya, suasana positif banget. Jadi kita nggak berasa tertekan pada saat, belajar matematika. Nah ini yang dimaksud bahwa emosional itu sangat penting dalam keterlibatan, pembelajaran ya, gitu. Karena apapun yang terjadi, siswa itu sangat dipengaruhi oleh emosionalnya dalam pembelajaran. Oke, kemudian relevansi dan kepentingan materi. Nah, menanamkan relevansi atau kesesuaian dan kepentingan materi dalam desain pembelajaran merupakan prinsip neuroscience yang penting. Siswa lebih cenderung belajar dan mengingat informasi yang mereka anggap penting dan bermanfaat. Makanya kita harus memberikan highlight materi atau dengan garis ya, highlight-nya atau dengan membulatkan materi atau kata yang penting yang harus diingat gitu. Atau kita bisa juga buat kotak khusus ya, penting untuk diingat gitu, tulisannya gitu di atasnya. Di bawahnya apa, keterangan-keterangan teori yang akan kita berikan kepada mereka. Sehingga mereka lebih aware, "Oh ini penting nih, oh ini harus diingat nih." Gitu. Oke. Kemudian penggunaan beragam media dan stimulasi sensorik. Nah, penggunaan beragam media dan stimulasi sensorik dapat merangsang berbagai bagian otak. Desain pembelajaran yang memanfaatkan visual, auditori, dan pengalaman praktis dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi.
Yuk kita fokus pada pembelajaran kolaboratif. Kolaborasi adalah prinsip neuroscience yang mendukung pembelajaran efektif, gitu. Karena siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik melalui diskusi, berbagai ide, dan bekerja sama. Desain pembelajaran harus memfasilitasi interaksi sosial yang konstruktif, interaksi sosial yang membangun, gitu. Oke. Lalu bagaimana pemberian umpan balik yang konstruktif itu? Ya, pemberian umpan balik yang konstruktif mendukung pembentukan jalur sinaptik yang kuat dalam otak. Jadi ada di otak kita itu ada yang namanya jalur jalur sinaptik, gitu ya. Guru perlu memberikan umpan balik yang spesifik, positif, dan relevan untuk memandu siswa lebih aktif lagi, gitu ya. Oke, fleksibilitas dan penyesuaian. Nah, prinsip neuroscience itu menekankan fleksibilitas dan penyesuaian. Dalam desain pembelajaran, setiap siswa memiliki gaya belajar dan tipe belajar yang berbeda. Guru perlu dapat menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Nah, jadi fleksibel dan harus, sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai gaya belajar siswa, adaptif gitu, tidak kaku gitu ya. Nah nah, kemudian bagaimana penerapan prinsip neuroscience dalam praktik? Oke. Nah, jadi bagaimana prinsip-prinsip neuroscience diterapkan dalam desain pengajaran sehari-hari? Di slide berikutnya akan memberikan contoh konkret dan mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat membentuk pengalaman pembelajaran yang lebih efektif. Oke. Contoh, ada 2 nih, ada simulasi interaktif. Jadi yang mana ini ada 2 prinsip ya dalam simulasi interaktif. Yang pertama prinsip interaktivitas. Integrasi simulasi atau, menyatukan simulasi matematika yang memungkinkan siswa secara langsung memanipulasi variabel, mengamati perubahan, dan melihat hasil, gitu. Maksudnya adalah, guru memberikan contoh nih, terus si angkanya untuk dikerjakan situ diubah gitu, datanya diubah. Dia bisa nggak melakukan hal yang sama dengan jawaban yang benar. Kemudian prinsip motivasi belajar. Siswa merasa dicapai saat secara aktif menjelajah konsep matematika dan melihat dampak dari tindakan mereka. Biasanya siswa lebih senang menerapkan rumus ya, dan di akhirnya gimana, "Oh udah tepat nih, ternyata benar," gitu. Ada yang, "Wah angkanya melenceng," gitu ya. Kemudian kuis adaptif. Ini ada prinsip interaktivitasnya, penggunaan kuis interaktif dengan pertanyaan yang beradaptasi dengan tingkat pemahaman siswa. Kemudian, ini juga memberikan tantangan sesuai tingkat keterampilan individu, meningkatkan motivasi, karena siswa merasa mampu mengatasi tantangan dan meningkatkan pemahaman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di topik berikutnya.